Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah Azatun Nuria dari kelas A NIM 21203012. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit dari sejarah perkembangan khat Arab dari masa pra-Islam atau sebelum Islam sampai dengan masa kontemporer atau masa modern. Jadi, sejarah khat Arab adalah kisah panjang yang dimulai sebelum munculnya Islam sampai berkembang pada saat ini. Kemudian inilah ringkasan yang akan saya jelaskan dari zaman perkembangan pra-Islam, perkembangan khat pada masa pra-Islam sampai dengan saat ini. Langsung saja yang pertama yaitu zaman pra-Islam atau zaman sebelum munculnya Islam pada abad ke-7 Masehi. Masyarakat Arab itu memiliki tradisi tulisan yang terbatas, terutama dalam bentuk inskripsi, yaitu ditulis di dalam batu-batu atau benda-benda yang lain. Meskipun tidak ada bentuk seni khat Arab pada masa itu yang seperti sudah terorganisir pada masa sekarang, namun elemen-elemen khat Arab atau dasar-dasar khat Arab itu sudah ada pada masa pra-Islam. Kemudian masa yang kedua yaitu masa awal Islam yang tepatnya pada abad 7 Masehi. Dengan munculnya Islam dan penulisan Al-Quran, seni tulis Arab juga mulai berkembang. Yang digunakan pada masa ini, tulisan tersebut menggunakan gaya atau khat kufi. Khat kufi itu muncul pada masa ini. Kemudian khat kufi itu digunakan untuk menulis teks-teks suci seperti Al-Quran. Khat kufi ini adalah bentuk awal khat Arab yang sangat geometris dan simetris. Kemudian zaman yang ketiga itu dalam periode Abbasiyah dan Umayyah. Pada zaman ini khat-khat itu mulai berkembang seperti khat naskhi, khat tulus, kemudian khat muhaqqaq itu muncul, dan khat yang digunakan dalam manuskrip Al-Quran dan untuk dokumentasi sejarah dan ilmu pengetahuan. Pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah itu menggunakan beberapa khat, karena khat pada masa ini itu sudah mulai berkembang lebih lanjut daripada masa sebelumnya yang hanya menggunakan khat kufi. Kemudian zaman yang keempat itu pada periode dari pengaruh timur. Pengaruh timur di sini adalah budaya-budaya Persia dan budaya-budaya Turki. Lebih tepatnya, masa ini itu ada pada abad ke-13 sampai dengan 16 Masehi. Kemudian selama masa ini khat itu atau khat Arab itu terpengaruh oleh budaya-budaya Turki dan budaya-budaya Persia. Terdapat beberapa macam khat lagi atau gaya khat lagi seperti khat diwani dan khat nastalik. Khat diwani dan khat nastalik ini muncul dengan gaya yang lebih dekoratif atau lebih kurvilinear daripada khat-khat sebelumnya. Kemudian zaman yang kelima yaitu zaman kolonialisme dan modernisasi yang tepatnya pada abad ke-19 hingga 20 Masehi. Di bawah tekanan kolonialisme dan modernisasi, seni khat Arab itu menghadapi beberapa tantangan. Namun, beberapa seniman itu mencoba untuk berinovasi dan menggabungkan khat-khat yang sebelumnya dengan khat-khat unsur-unsur barat atau khat-khat yang mereka khat-khat karya mereka sebelumnya dengan khat-khat budaya barat. Dan yang terakhir yaitu zaman kontemporer atau zaman modern. Pada zaman ini atau pada era kontemporer ini, lebih tepatnya pada abad ke-20 Masehi sampai dengan saat ini, seni khat itu terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman. Khat tidak hanya ditemukan di dalam manuskrip Al-Quran, akan tetapi khat juga digunakan sebagai seni lukis, desain grafis, ataupun arsitektur, bahkan seni-seni yang lain. Kemudian beberapa seniman khat modern itu menggunakan teknologi digital dalam karyanya untuk mengembangkan khat-khat
yang sesuai dengan zaman pada saat ini. Dari sejarah-sejarah khot tadi bisa kita simpulkan bahwa sejarah khot Arab itu mencerminkan perkembangan budaya dan estetika di dunia Arab dan Islam selama berabad-abad. Akan tetapi, khot-khot ini tetap menjadi ekspresi seni yang berharga dalam budaya Arab dan budaya Islam. Dengan seniman-seniman khot yang berusaha untuk memudahkan atau memadukan tradisi dan inovasi dalam karya mereka hingga ada pada saat ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.